Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Pernahkah kita perhatikan tukang servis sepeda motor yang tampak begitu mudah mengerjakan tugasnya memperbaiki sepeda motor? Sementara bila kita sendiri yang melakukannya terasa begitu sulit, bahkan tampak mustahil dapat mengerjakannya. Itu pertanda bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang yang profesional, yaitu orang yang ahli di dalam bidangnya. Dapatkah kita bayangkan dapat berlari 100 meter hanya ditempuh dalam waktu 10 detik? Hal ini tentu hanya dapat dilakukan oleh seorang pelari sprinter yang sangat profesional, karena memang sangat terlatih dalam kedisiplinan yang sangat tinggi. Dengan latihan yang teratur dan berdisiplin tinggi, sesuatu yang tampak sulit, yang nyaris mustahil dapat kita lakukan. Contoh lain yang nyata adalah ada orang yang mampu berjalan di atas seutas tali, di ketinggian di atas 10 meter, bahkan bersepeda. Witing tresno jalaran kulino. Cinta terbentuk karena kebiasaan. Al-istiqomah khairum minal karomah. Istiqomah lebih hebat daripada kesaktian. Bagi seorang perokok, rasanya mustahil dalam waktu 1 jam mampu menahan diri tanpa merokok, kecuali bila dalam keadaan sangat sibuk. Dibutuhkan latihan yang cukup lama untuk menjadi perokok atau pecinta rokok. Harus dengan latihan yang istiqomah. Lalu bagaimana dengan ibadah, sholat, puasa, wiridan, sedekah, dan seterusnya? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menjadi orang yang cinta ibadah? Bisakah cinta ibadah dicapai tanpa latihan yang istiqomah? Sementara setiap kali ketika kita melakukannya selalu berpamrih pahala atau surga. Dapatkah kita menjadi orang yang bersyukur tanpa latihan? Adakah orang yang latihan bersyukur? Lalu bagaimanakah cara melatihnya hingga menjadi abdan syakuro atau hamba yang bersyukur? Setelah kita sadar bahwa puncak kenikmatan hidup adalah syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka engkau akan dapat tambah nikmat. Dan setelah kita tahu bahwa bisa karena belajar, lalu kapankah kita belajar syukur? Atau bahkan menjadi seorang yang ahli syukur? Hanyalah orang yang sakit yang merindukan sehat. Hanyalah orang yang miskin yang merindukan banyak uang. Hanyalah orang yang capek berdiri, yang bingung mencari tempat untuk duduk. Hanyalah orang yang lama tidak bertemu yang merasakan rindu. Bila hal-hal seperti ini dapat kita pahami, maka kita mampu menemukan pentingnya makna bersyukur. Tiada rotan akar pun jadi. Dalam kondisi kehausan, seteguk air pun cukup jika memang tidak ada satu botol. Bila kita sering menghadapi kondisi terdesak, terpaksa atau kepepet, tidak ada pilihan, terpaksa menerima apa adanya, baru menyadari, mensyukuri yang ada. Sementara jika kita punya banyak pilihan, kita akan semakin rewel karena dilematis. Bila kita tidak punya mobil pribadi untuk bepergian, kita terpaksa naik bus umum yang terkadang menunggu beberapa jam. Setelah bus datang, ternyata penumpangnya berjubel, berdesakan, dan kadang itu pun masih bisa kita syukuri.
Dari sini dapat kita bayangkan bila tanpa banyak merenungi hidup dan kehidupan ini, termasuk merenungi apa yang sering kita alami dalam keadaan yang sulit atau yang tidak kita sukai, mustahil kita dapat menemukan makna syukur, apalagi melatihnya. Selama kita sadar hanya seorang profesional lah yang mampu mengerjakan segala sesuatu dengan mudah. Lalu bukankah kita ingin menjadi profesional? Bila menjadi guru, bukankah kita ingin dicintai dan dipuji oleh para murid? Bila kita adalah pemimpin, bukankah kita ingin dicintai oleh umat? Jika kita seorang kuli, bukankah ingin dicintai oleh majikan? Jika kita seorang artis, bukankah kita ingin dipuja oleh banyak penggemar? Dan dapatkah semua itu dicapai jika kita tidak profesional? Jika kita adalah seorang hamba Tuhan, benarkah kita dicintai olehnya? Lalu, apa buktinya? Bila dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan, baik itu urusan ekonomi, pergaulan, kerukunan, atau kesehatan, dan kita tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan atau menuntut, apalagi protes terhadap keadaan atau nasib. Itulah bukti kita dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh alam. Dan tentu semua itu karena kita pun selalu berpihak kepada Tuhan, pada kebaikan, pada kebenaran. Karena kita telah sadar bahwa hakikat hidup itu adalah Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan telah menitipkan dirinya kepada kita yang berupa roh yang ada pada jasad kita sehingga kita hidup. Karena itu kita selalu sadar bahwa hidup adalah puji Tuhan. Tuhanlah pemilik segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana mungkin tidak memuji Tuhan? Mana mungkin kita tidak mensyukuri hidup? Mana mungkin kita tidak menjadi abdan syakuro atau hamba yang bersyukur? Lalu kapankah kita mulai belajar bersyukur, membiasakan diri untuk bersyukur, hingga menjadi orang yang profesional dalam hal bersyukur? Kapankah kita menjadi abdan syakuro yang profesional? Sekian dulu wajangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.